Perkenalkan, nama saya Stefanus. Nama panjangnya Stefanus Sarintohe. Sarintohe itu nama marga saya. Agama saya sebelumnya Kristen Protestan. Saya itu dididik di keluarga suka baca buku. Tetapi selalu ada pertanyaan yang dalam benak saya yang istilahnya mengganjal. Semakin banyak pertanyaan karena ternyata banyak aspek yang sulit masuk di nalar saya waktu itu begitu. Jadi akhirnya ketika pada satu titik saya mentok, saya berpikir kenapa nggak sekalian aja belajar agama lain. Saya yang benar-benar menyentil itu sebenarnya belajar tentang ekonomi syariah. Ya dari situ saya mulai semakin menarik. Akhirnya saya cari buku tentang Nabi Muhammad. Nah, ketemu waktu itu bukunya karangan Martin Lings kalau nggak salah. Nah, judulnya Muhammad juga. Nah, Martin Lings ini ternyata saya selidiki, dia itu juga mu'alaf. Iya. Dia mu'alaf dari Inggris kalau nggak salah. Dan dia itu termasuk pinter, maksudnya dia itu profesor di bidang sastra. Ya. Jadi saya baca bukunya itu kok enak dibaca. Wah, ini bener, ini bukunya bagus kayaknya, cukup detail. Di situ juga dijelaskan, ini diambil dari beberapa syarah dan hadis gitu ya, maksudnya tentang kisah Nabi. Cukup detail soalnya diceritakan dari zaman kakeknya kalau nggak salah, kakek Nabi itu. Kemudian ya ceritanya mengalir terus, akhirnya saya terbawa, oh bagus ini gitu ya. Nah dari situ saya sudah mulai agak ceritanya mantap saya, wah ini kayaknya bener. Memutuskan untuk masuk Islam itu sebenarnya waktu baca buku Nabi Muhammadnya Martin Lings itu. Karena saya tidak pernah memberikan keterangan yang jelas bahwa saya pindah agama. Saya bilang saya mau menikah, ini calon saya. Kemudian mereka cuma minta syaratnya adalah saya menikah di dua agama waktu itu. Di dua agama? Di dua agama. Jadi maksudnya baru-baru ini ada kasus yang ngetren seperti itu. Jadi saya diminta menikah secara Islam dan menikah secara Kristen. Waktu itu kita nggak pikir panjang, saya bilang iya nanti bisa diusahakan. Ada pernikahan kolaborasi ya? Pas mereka tanya-tanya ke ke tetangga saya kan banyak yang Muslim sebenarnya, beberapa orang. Nah, itu di Sidoarjo ini maksudnya. Nah dijelaskan begini. Nggak apa-apa kok. Jadi yang waktu itu menduga bahwa saya sudah pindah agama itu ibu saya. Saya tidak pernah nunjukin saya sholat. Ibu hanya tahu saya ikut puasa. Tapi nggak tahu kalau saya sholat juga. Baru-baru ini ibu baru lihat saya sholat. Tapi nggak apa-apa. Bahkan kemarin terakhir saya ke rumah juga baru kali itu dengar ibu saya bilang, waktu itu saya pulang dari rumah ibu, waktu azan maghrib kalau nggak salah. Ibu saya baru sekali itu saya dengar beliau berkata, kok nggak di sini aja dulu, sembahyang dulu katanya. Masya. Artinya saya merasa berarti sudah menerima. Tapi saya berapa kali coba, ketika beliau sudah tahu saya sholat, saya puasa Ramadan juga gitu ya.
sering berapa kali ditanyain, saya bilang saya mencoba menjelaskan sedikit lah tentang kalau adab anak terhadap orang tua dalam Islam gitu, saya bilang begitu. Saya ceritakan kenapa alasan saya pindah balik lagi ke Sidoarjo juga. Saya bilang karena kalau di Islam ya namanya menjaga orang tua itu tugas anak, terutama Wajib. laki-laki. Iya, wajib. Saya bilang begitu. Saya berapa kali waktu di Bandung itu dengerin kajian ustadz-ustadz itu, kalau sudah tersentil bagian itu tuh saya selalu kepikiran kapan saya pulang gitu. Waktu saya sudah pulang pun ya bapak, ibu itu juga, terutama ayah saya itu mempertanyakan, sudah punya pekerjaan di situ, udah enak, sudah punya rumah, kenapa pindah gitu. Dipertanyakan lah. Waktu itu saya cuma jawab, saya ingin jaga orang tua saya, karena ya kita cuma 2 bersaudara, saya sama kakak saya, jauh-jauh dua-duanya. Jadi setiap kali ada kejadian di sini, banjir lah apa, kitanya nggak bisa bantu gitu. Tapi kalau saya ada di sini, kapanpun minta tolong kan saya ada. Gitu. Begitu saya ceritakan ke ibu saya juga. Itu kalau di Islam itu adabnya anak terhadap orang tua, saya begitu. Makanya saya pulang. Ya sedikit banyak sekarang sih udah mengerti sih. Maksudnya kalau misalkan kita sudah menjadwal, kalau misalkan bisa setiap minggu datang ke ibu, karena ya alhamdulillah rezeki Allah pada saya itu, saya bisa dikaruniai anak, artinya cucu buat mereka. Sedangkan kakak saya sampai sekarang pun belum punya anak. Tapi secara ekonomi dia berkecukupan. Secara ekonomi dia berkecukupan. Rezeki saya adalah anak-anak itu. Artinya saya berkesimpulan kalau ya sudah setua ini ya waktunya mereka menikmati hidup untuk ya main sama cucunya. Ya mereka senang kok sekarang. Jadi bahkan kita itu setiap minggu ya selalu ditanya kapan ke rumah ya itu. Ya saya bilang ya itu berkahnya. Kalau misalkan dari saya bisa bermain-main sama cucunya. Ujian terberat buat saya adalah waktu saya pindah ke sini itu sikap ayah saya berubah. Sikap ayah saya berubah. Waktu itu ya nggak tahu ya apakah memang karena usia tua, terus saya nggak pernah menikah di gereja juga gitu ya. Jadi ada sedikit perasaan kayak saya tertipu begitu ya, maksudnya gitu. Saya kurang tahu apakah itu begitu juga, tapi itu sempat disebutkan ketika saya memutuskan untuk pindah rumah kontrak. Saya bilang saya nggak bisa tinggal di situ karena merasa ayah saya itu nggak nyaman saya tinggal di situ. Ketidaknyamanan beliau itu kelihatan dari sikapnya, jadi agak ketus ke saya gitu ya. Ke istri saya juga nggak ngobrol banyak gitu ya. Begitu ngomong itu ngomong sesuatu yang nggak enak juga gitu ya. Istri saya cerita gitu. Kemudian saya bilang ya sudah, kita bersabar karena memang mungkin kesalahan kita juga waktu itu nggak cerita lebih detail, dan memang kita waktu itu nggak berani menyakiti hati mereka gitu ya waktu itu, jadi kita sembunyikan terus. Tapi sewaktu-waktu memang ketika kita liburan ada cucunya di situ ya, orang tua saya itu pasti tersebut lah sama anak saya, papa sholat. Papa sholat atau apa ya, itu pasti ya kedengeran lah ya, sedikit banyak. Mungkin itu yang bikin beliau jadi agak kecewa juga ya. Alhamdulillahnya sekarang sudah mulai berubah. Sempat berapa waktu lalu, entah karena usia tua ya, jadi bapak itu sudah agak mulai sedikit pikun. Ada suatu waktu, nggak tahu karena kesehatan yang menurun sedikit atau gimana, ada sedikit halusinasi waktu itu. Halusinasi, sempat kayak dipengaruhi gitu juga dari halusinasinya.
Makanya saya kalau kita di Islam kan, wah ini pengaruh jin. Ngerjain. Ya gitulah. Iya, iya. Tapi kita kan nggak mungkin menyarankan diruqyah aja. Seperti nggak nyambung ya. Iya, kan nggak nyambung gitu maksud saya gitu. Kalau di agama sebelumnya nggak ada istilahnya kayak macam di Kan ada kalau di agama Kristen ada eksorsis ya, maksudnya pengusiran setan gitu. Cuman saya pikir juga kalau dasarnya nggak betul pasti nggak betul juga, sama aja. Tapi itu sedikit mempengaruhi beliau. Saya sempat nggak boleh datang ke rumah. Jadi keras waktu itu, pengaruhnya itu keras sekali. Waktu itu saya nggak boleh ke rumah sama sekali. Saya bilang sama ibu saya, sudah biarkan saja, saya tidak akan ke situ dulu sementara. Menurut saya sih insya Allah nggak akan lama, karena itu saya berdoa terus, saya doakan terus. Nggak lama kemudian kok, seminggu atau 2 minggu kemudian sedikit normal. Jadi ada perubahan. Saya diperbolehkan datang, walaupun waktu saya datang itu masih ditanya sama ayah saya, itu nanya ke ibu saya, kok bisa masuk? Kok bisa masuk ke rumah, maksudnya gitu. Ibu saya menjelaskan, loh, ibu yang buka pintu gitu, ibu yang buka pintu, ibu yang nyuruh dia ke sini. memang nggak stabil ya. Nggak stabil, emang nggak stabil. Tapi nggak lama pokoknya, sudah mulai berangsur-angsur membaik. Akhirnya sekarang udah baik, Udah normal kembali udah ya. normal kembali lah. Alhamdulillah. Ya saya berapa kali datang ke rumah kan juga mencoba membantu lah, misalkan membersihkan rumah gitu ya. Kadang-kadang saya bantu. Kalau di rumah itu ada pohon mangga tinggi itu minta diambilin, saya ambilin gitu, karena saya tak sadar betul ayah ini udah 70 ke atas ini, nggak akan bisa naik motor. Tempat waktu itu kakinya nggak bisa jalan, saya berikan tongkat gitu ya. Lama-lama mungkin ya karena itulah, karena ya kita mencoba menunjukkan akhlak yang baik, pada adab yang baik terhadap orang tua, akhirnya beliau melunak gitu akhirnya ya. Apalagi setelah punya cucu yang paling terakhir ini ya, Senang ya. lagi lucu-lucunya lah. Pasti lama-lama pengen ketemu lah, pengen apa ya, akhirnya sekarang sudah baik, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah.